Ibu ini awal mulanya emang ya tadinya juga suka bikin keripik karena orang tua ibu tadinya ya nanam gitu ya. Banyak melimpah lah bahan baku. Jadi sama ibu diproduksi ya dimanfaatkan. Tapi dulu mah cuma yang ada pesanan aja bikinnya gitu. Tapi pas Covid tahun 2020 gitu kan, di sini tuh bahan baku melimpah. Terus kan nggak ada yang orang luar, nggak ada yang masuk ya, nggak ada yang beli. Jadi kan daripada mubazir sama ibu diolah dari singkong, pisang sama talas itu. Gitu. Nah dari situ ibu berlanjut ya, ada yang memasukkan ke UMKM Sumedang ya ibu. Dari situ terus dapat bantuan juga ibu ya dari waktu itunya dari UMKM ada bantuan yang dari pemerintah 2.400.000 nah waktu itu. Ya ibu lebih tambah semangat. Dari saat itu ibu untuk legalitas juga ibu kerja sendiri gitu. Gimana biar bisa maju gitu. Jadi ibu yang awalnya datang dulu terbelakangnya kayak itu teh. Alhamdulillah ibu jadi melesat ke atas gitu ya. Kayak UMKM-nya itu. Jadi ibu sampai sekarang ibu dari legalitas sampai haki juga udah terdaftar. Kalau dulu teh 20, tapi sekarang ya yang paling itu 15 lah. 15. Ya. Yang paling bestseller yang mana? Yang ini, dendeng belut ini, yang ini yang jadi pribadi karena ini nggak ada saingan gitu. Jadi yang dibawa ibu kalau kemanapun juga ini yang di brand teh. Tapi pernah ranginan juga diekspor sama dinas ke Virginia gitu. Pilih karena dari rasa katanya dan karena yang pertama bikin one batch ini yang kecil tinggal HP ibu gitu yang gitu. 2020 aja pas Covid. Orang lain mau Covid itu ibu mah alhamdulillah. Jadi ya kan yang dari Jakarta itu nggak bisa pulang kampung. Otomatis sama ibu kan bisa dikirim makanan-makanan sini. Dari situ ya ibu ikutan pelatihan-pelatihan. Kalau dulu itu kan Zoom ya. Jadi ibu terus ngulik gitu ya supaya gimana ya caranya gitunya supaya bisa memasarkan apa gitu. Jadi ibu terus ikut-ikutan pelatihan sampai kan ibu ikutan ya waktu itu mikro mandiri dari kementerian se-Indonesia kan itu dari berapa ribu ya itu dikurasi sampai akhirnya jadi 30 orang se Indonesia itu dan alhamdulillah terpilih. Ya ada itunya di Bogor ibu ke bawah, jadi ketemu sama UMKM yang 30 itu di Bogor gitu. Difasilitasi sama kementerian juga itu dari akomodasi sampai nginep sampai ya kata ibu juga tadi yang telah diceritakan karena banyaknya bahan baku yang melimpah gitu. Di sini tadinya tidak tapi kan sekarang alhamdulillah dari talas ini juga kan di sini jadi banyak yang nanam karena laku. Beli lagi di sini petani sini. Awalnya yang manfaatin Iya, awalnya memanfaatkan yang ada tapi karena kurang ya. Enggak, ibu setiap hari. Jadi apalagi kalau stok ini stoknya udah menipis. Nah, seperti sekarang ini talas tinggal 2 kilo ya. Otomatis ibu teh besok teh itu kan udah ada pisang. Jadi besok pisang, besoknya apa lagi? Oh, jadi tiap hari berbeda? Iya, tiap hari berbeda. Karena kalau itu kan berdasarkan pesanan, gimana kalau pas pesanan masuk banyak, kita keteter gitu. Sekarang juga ini Kaneker ibu udah masuk 70 kilo untuk lebaran. Kemarin itu cuma tembus 1,5 kintal lebaran kemarin. Mudah-mudahan sekarang malah lebih lebaran sekarang. Ya ibu mah kendalanya kalau untuk ini penjemuran kan belum punya pengering ya, cuaca gitu. Terkendalanya itu belum punya alat pengering. Iya, hambat produksi itu. Ibu mah lewat TikTok aja, tapi di TikTok juga kan nggak ikutan affiliate, nggak ikutan apa, jadi cuma ibu upload. Karena ibu kan di Google juga udah ada. Jadi orang-orang kadang-kadang di Google ibu, saya lihat di Google ibu ini gitu. Jadi tapi kalau di TikTok banyak yang itu bu yang pesan gitu. Tapi langsung aja ke WA itunya. Jadi dia DM gitu minta nomor WA gitu. Jadi langsung ke WA aja. Pengirimannya online? Iya. Pernah. Tapi kurang lebih apalagi sekarang itu pas ibu kemarin ikut pelatihan ya di Shopee itu
Jadi dari HPP itu geningan harus kita teh 100% itu tuh itu keuntungannya harus ngambil 100%. Jadi gimana kita mau itu pemasaran ya? Karena gini untuk pembayarannya, untuk apanya sulit, kata ibu teh ya udah aja, ibu mah lebih baik begini aja gitu. Yang tersulit mah ibu mah kadang-kala kalau yang mau COD dari sini ke Sumedang itu kan jauh. Kok aja gitu PP itu 100 ini tuh dari sini. Iya. Kalau pengen cepat, tapi itu juga ibu dibatasi. Kalau untuk pengiriman 500.000 ya siap diantar. Gratis ongkir. Iya, gratis ongkir. Jadi kalau di bawah itu dikasih ongkir. Kalau di bawah itu ya harus pakai ongkir gede. Jadi ibu kalau pengiriman itu harus sekalian. Jadi siapa lagi. Jadi IPP yang terhitungnya IPP Gria, ada oleh Sumedang, di Samsat juga masuk, ya Jatos juga masuk, yang itunya oleh Lembang, yang di Sersu jangan ke PBS. Karena kalau yang lainnya kemasannya itu nggak masuk yang gini, harusnya yang bagus itu. Ya dikurasi itu tuh. Meskipun legalitas kita udah lengkap, kita kalau makanannya dari produksi juga gitu kan, kita harus konsisten. Jadi ibu kenapa belum maju? Karena kita harus bisa mengukur diri kita sendiri, apakah produktivitas kita ini bisa mencukupi kalau nanti udah lolos kurasi, kalau misalnya permintaan barang segini gitu. Nah itu juga harus diperhitungkan. Ibu tadi kemarin kan ada juga tuh kemarin teh belajar dari, ada undangan juga ya kemarin 15 orang UMKM terpilih yang di P3 disebut ya. Ya cara-caranya gitu. Jadi dikasih tahu. Ya dikasih tahu belajar. Tapi nggak apa-apa katanya, meskipun apa jadi yang penting mah jangan langsung jualan aja. Jadi seperti ibu kan gimana caranya gitunya, produksinya, prosesnya gitu. Itu dari pas udah pokoknya mah di Sumedang itu kan ada perhimpunannya Neng gitu. Ada grupnya, jadi ada grupnya di kurasi, yang lolos bisa masuk disimpan misalnya ke Gria juga kan, itu ada grupnya. Jadi nanti sama ketua grupnya mana yang lolos ya ditulis baru bisa masuk. Dari ya ibu kan pas itu ya langsung belajar kan, dari pelatihan itu ada jualan di Instagram misalnya. Jadi langsung dicoba. Langsung ibu dicoba. Ibarat kemarin kan pelatihan AI gitu. Jadi ibu langsung coba gitu. Sendiri ibu mah nggak ada yang bantu, semuanya juga. Pakai handphone. Iya. Berarti edit sendiri. Iya, edit sendiri itu sendiri. Dibantu sama. Nggak ada sama ibu pure sendiri. Pure itu. Keuntungan usaha mah ya ibu kan ini alhamdulillah ya bangunan ini udah meskipun ditambah sama bapak gitunya, tapi alhamdulillah udah bisa nambahin kan ininya tadinya kosong. Ini ditambahin sama bapak kekurangannya. Iya. Dan sekarang ibu juga ini kemasan kan. Cuma ini tuh tadinya kan nengnya dikira kan mau selesai cepet-cepet itu kemasan di rumah kemasan. Jadi biar sekalian itunya kemasannya udah bagus semua. Cuma pas tadi ditanyain tuh masih belum beres. Untuk sekarang itu ya public speaking lah. Karena untuk business matching itu kita harus bicara, jangan sampai gemper. Menurut ibu ya bangunan juga kan ini tuh nggak sesuai dengan Dinkes RT itu nggak sesuai karena menurut alur kalau dari dinas kesehatan jadi harus pertama datang barang, jadi kalau itu kan harus segi 4 gitu ya, harus muter gitu.
Ya harus ada jalur-jalurnya, misalnya dari ngupas apa, jadi harus jadi jangan bolak-balik gitu. Ya ibu pengennya sih di sini berkembang jadi yang cemilan di Sumedang itu satu-satunya cemilan di Sumedang, karena ibu kebanyakan kan ini ciri khas makanan Sumedang kebanyakan ya gitu. Jadi biar tetangga di sini juga kan bisa memperkerjakan semua yang kekurangan, bisa membantu juga. Ya Neng, sebenarnya bisnis itu ya kalau daripada banyak untungnya sebenarnya ya banyak ruginya sebenarnya. Tapi kan kita harus tetap semangat dan optimis juga ya Neng. Karena tidak semua kita meskipun kita kuliahan apa ya Neng ya, kita terjunnya nanti kantoran apa ya gitu. Jadi belajar bisnislah dari sekarang gitu. Biar nggak kayak ibu udah umur segini ya baru tahu cara-caranya gitu Neng. Ya motivasinya ya teruslah untuk memperbaiki ya, dari legalitas juga harus dipenuhi, karena untuk kedepannya juga kalau makanan kita legalitasnya tidak, kita tidak bisa beredar. Karena kan kalau legalitas itu kan kita dari produksi dari apa kan kita belajar gitu.